ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, permohonan maaf secara pribadi pada saatnya beberapa hari yang lalu saya tidak bisa melaksanakan menghadiri acara di sini karena memang waktu itu sangat padat sekali, dan hari ini pun di kantor Kemenag ada 5 kegiatan Pak, satu gedung. Satu DDWK, kedua itu Sakti tentang keuangan, ketiga tentang ZI, keempat tentang keortalaan, dan yang kelima adalah BRIN. Di ruangan saya pun pakai rapat jam sekarang itu, saya keluar dari sana. Jadi semua difokuskan Pak, bahkan kepala biro keuangan ada dari malam. Ini Garut jadi tujuan sekaligus healing mungkin Pak, karena sudah pernah di Jakarta ya, sekalian ke Bandung. Sekalian di kantor Kemenag kita ada komitmen, kita akan coba untuk pembangunan zona integritas. Jadi mohon dukungannya, mohon partisipasinya sehingga program ZI zona integritas itu bisa berjalan dan bisa landai pada tahun 2023. Komitmen saya selaku pimpinan sudah bulat. Kita ingin mencoba dan memecahkan telur di Jawa Barat, karena di Jawa Barat belum pernah ada yang berani untuk mencanangkan zona integritas Pak. Bahkan itu juga sudah berkali-kali minta untuk ada beberapa Kemenag termasuk madrasah itu harus zona integritas. Makanya kita memulai bismillah awal tahun 2023 kita akan memasuki zona integritas, termasuk juga di madrasah negeri seluruhnya. Dan hari ini kelompok 6 tim ZI itu sudah di Garut, jadi lagi membina per kelompok tentang manajemen, kelompok tentang sumber daya manusia, kelompok tentang inovasi. Itu semuanya ada di Garut, memberikan pembinaan kepada kelompok tersebut sehingga eksekusi eviden yang telah dibentuk itu bisa berjalan sesuai dengan harapan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita mungkin Ibu pernah membuka internet, ada istilah gelombang UKA. Pernah dengar tidak? UKA atau baru pertama kali mendengar? Di Google puncak itu sebuah prediksi kondisi dunia yang ketidakpastian, gonjang-ganjing kehidupan dunia, dan sekarang memasuki kondisi itu. Sudah kemarin hampir 2 tahun kita berhenti semua aktivitas, pembelajaran juga daring, dan sekarang menghadapi resesi dunia lagi Pak, tahun 2023. Mungkin di Cibatu mata kara waspada air perkembangan, tapi di wilayah-wilayah perkotaan yang pertanian sudah tidak ada, itu terasa. Tahun 2022 ini Pak sekalian, itu pabrik kaos terbesar di Jakarta itu gulung tikar Pak, mem-PHK 22.000 orang. Kemudian pabrik KHT di dekat rumah saya Pak, di rumah saya itu sudah 10.000 orang yang diberhentikan. Maka rasa orang Cibatu pada semoga dahareun tinggal ke kebon, ayam daging tinggal masjid hayam, ayam laut tinggal ngalati balong gitu kan. Di Batu kan nggak bisa balong nanti saya iwat di mana kehidupan iwat dari pabrik
perusahaan bangkrut ya bangkrut Pak. Dampak resesi yang baru-baru ini terjadi akibat perang Israel dengan Rusia dengan Ukraina saja itu dampaknya luar biasa. Biasa mie nasi putih 2.000 jadi 5.000 malah. Indomie lagi naik. Harga telur terus meningkat karena harga pakannya juga menggunakan pakan bersumber dari impor, jagungnya dari impor. Minyak kuat kurang makan kemarin jadi robah, lainnya geser robah kan. Akibat ngalah nanti jero bumi orang dipikir ke Singapura dijual di kamurah. Emas kalau cokotan di bumi dan Papua dicopot ke Amerika, diolah di Amerika jadi batangan dijual di orang. Anu makanya sama orang. Banyak produk anu tiurang itu bahannya tiurang dijual ke batu dibeli orang. Sehingga dampak resesi ini itu bukan hanya dirasakan oleh masyarakat kecil Pak. Yang paling parah itu masyarakat yang di perkotaan. Pengusaha-pengusaha kecil menengah di kampung belum terasa. Tetapi di perkotaan itu sudah mulai terasa. Jadi itu terasanya di perkotaan Pak. Ladang pertanian sudah tidak ada. Ladang perikanan geus aya. Akhirnya mereka bingung Pak. Dan bukan hanya di Indonesia Pak. Coba kita melihat ke televisi CNN misalnya tentang tingkat kemiskinan terus meningkat Pak di Amerika, di India, di Cina Pak. Itu sudah bergerak di mana-mana. Resesi ekonomi, Korea Selatan memanas dengan Korea Utara. Korea Selatan didukung ke Amerika, Korea Selatan Utara didukung ke Uni Soviet, Rusia. Sama juga Rusia dukungan ke negara-negara yang pro komunis, sementara Ukraina didukung ke Amerika dan Jerman dan Inggris. Sekarang bagaimana kondisi pendidikan kita? Pasti akan terkena dampaknya. Kamari wae ketika terjadi perubahan gara-gara COVID-19, kita kelimpungan, guru-guru belum siap menghadapi perubahan zaman. Bingung cara menggunakan jumlah itu bisa, kumaha cara jumlah. Belajar daring itu bisa, medianya itu bisa, bikin tidak bisa membuat media-media pembelajaran yang interaktif, yang aktif, yang kreatif tidak bisa. Mendadak tidak bisa Pak. Maka muncullah pelatihan-pelatihan membuat konten-konten positif. Bagaimana pembelajaran yang kreatif di depan kamera. Ibu bapak guru berlangak legok biasanya tarik gitu kan. Di kamera sekarang menggunakan pembelajaran daring atau learning dari sistem learning, gitu kan? Ini kondisi ini Pak sudah berjalan beberapa tahun yang lalu. Sekarang kondisi pendidikan juga sama. Terlebih madrasah sekarang bukan karena kita punya kompetitor. MTS punya kompetitor yang SMP. Bukan hanya itu Pak. Harapan ekspektasi masyarakat terhadap lulusan MTS itu luar biasa sebenarnya. Hayangna teh lulusan teh berbeda dari yang lain. Beda lulusan MTS dengan lulusan SMP.
kudu bisa ngebedakeun. Ini harapan masyarakat semakin tinggi. Sementara kalau kita hari ini ngajarnya seperti sekarang, bapak-bapak, ibu, kepala madrasah ngajarnya seperti hari ini, tidak ada keinginan untuk berubah, maka zaman akan menggilas kita semua. Lama-kelamaan MTS tinggal nama saja. Ya, hanya di sebelah mata. Paling-paling lulus di SMP asuka MTS. Hanya jadi alternatif gitu Pak. Ya walaupun alternatif kayak ini alternatif Pak, bukan tujuan utama. Kita ke depan ingin membalikkan fakta, kita jadikan MTS sebagai tujuan utama anak-anak lulusan dari MI dan dari SD. Anggaran ratusan miliar Pak, Kementerian Agama minjem di Bank Dunia kan, World Bank dengan Madrasah Ripom. Ada Bank Dunia? Nggak ada ya? Ada Bank Dunia. Kita pinjam Pak. Kementerian Agama meminjam melalui Kementerian Luar Negeri untuk membangun Madrasah Ripom. Jangan sampai duit keluar tapi tidak berdampak signifikan terhadap pengembangan pendidikan. Makanya kira-kira dampak apa yang akan ditimbulkan Bapak? Setelah in dan on, Bapak belajar berapa kali pertemuan? Ibu, berapa pertemuan ini? 10 pertemuan, in dan on. Paling tidak harus ada perubahan Pak Ibu. Saya tidak bisa maksa, hanya berikan motivasi saja ke kita semua. Kalau hari ini Bapak Ibu mengajarnya seperti hari ini, jadi kepala madrasah seperti hari ini, kemampuan, keterampilan, wawasan, segala macam seperti hari ini, yakin Pak Ibu kan tidak akan berhasil Pak. Tapi ke depan kita ingin menciptakan, melahirkan sosok kepala madrasah sanawiyah, sosok guru bahasa Inggris itu menjadi milik kemampuan yang di atas rata-rata. Katakan Pak, di atas, yang keras, di atas rata-rata. Jadi nanya materi pertemuan di atas rata-rata. Dasar apa materinya? Di bumbulan kemarin, di pemengkok sampai kemarin, sampai hari ini materinya di atas rata-rata. Itu bakal sama. Jadi kita harus sekarang KKM anu di pemengkok materi pak kepala naon di atas rata-rata. Walaupun tidak menggunakan PowerPoint, tapi saya udah insya Allah akan bisa mengingat. Dasarnya dari mana sekalian? Saya baca buku Re-Inventing Government, Pak. David Osborne ngarang bukunya tentang mewirausahakan pemerintah. Menggambarkan bagaimana di halaman-halaman pertama menggambarkan tentang masa pemerintahannya Margaret Thatcher dan Ronald Reagan Pak di Amerika Serikat. Digambarkan di buku itu membangkitkan sebuah kondisi lembaga pemerintah yang hancur, tapi bangkit dengan kemampuan dimiliki oleh Margaret Thatcher dan Ronald Reagan. Bangkit Pak. Mereka mengangkat posisi sebuah lembaga pemerintahan menjadi wira swasta. Diswastakan kabeh gitu Pak. Layarnya diswastakan. Dan ternyata Pak, itu tahun 80-an. Indonesia baru hari ini karena diswastakan Pak. Pelayanan diswastakan. Mungkin Bapak mengenal BLU, BLT, BLU, Balai Layanan Umum, Rumah Sakit RSUD BLU. Ngaduit sorangan Pak.
Kan malah haram Pak, lembaga pemerintah mengalah duit ya kan. Sekarang mengalah duit, di mana cara? Di bukunya David Osborne sudah terang. Asrama haji lembaga pemerintah ngarangan duit ya teman. Nah, imam diklat di mana-mana, menang masuk di mana-mana. Gajinya kayak karyawannya di Pak ya dua. Gaji pemerintah dan gaji itu keuntungan usaha. Banyak Pak BLU sekarang lembaga pemerintah disuasanisasi sekarang. Itu mencontoh dari bukunya David Osborne Pak. Belum lagi kinerja, pengukuran kinerja Pak. Kurang apa tiba dalam ukur kinerja itu menggunakan apa Pak? Planning, organizing, actuating, controlling gitunya. Geus laku ya Pak. Di Amerika mah geus usum. Zaman di kotak di lebuan Pak di Amerika mah. Tahun 80 menggunakan Pak balance scorecard. Tahun 80 90-an Pak balance scorecard. Diurang digunakan ayeuna balance scorecard. Lembaga yang sudah kelas dunia kayak Telkom gitu Pak. Bisa gunakan balance scorecard Pak. Namun Pak digunakan Pak Six Sigma lagi Pak. Beberapa buku Six Sigma. Ayat di Pak. Di apa di internet lagi. Six Sigma balance scorecard. Udah mah ketinggalan Pak. Ke negara batur tapi tidak naon lah ketinggalan. Yang penting sekarang kita mengejar ketertinggalan pendidikan kita. Diberi bantuan dari Bank Dunia tah madrasah Rikom 30 jutaan agar berdampak signifikan terhadap pengembangan pendidikan. Kira-kira mode apa yang Ibu akan kembangkan? Di PKB ini itu dampaknya bukan hanya satu pelatihan selesai. Sosok kepala madrasah, sosok gurunya punya kemampuan mengevaluasi tidak ngajarna. Kepala madrasah apa sudah melakukan supervisi tidak? Terus diberi peluang media PTK itu pernah dilaksanakan. Ada penelitian tindakan kelas itu bagian daripada PKB jarang dikoreksi, jarang ditemukan. Padahal PKB itu luar biasa tuh Bapak. Agar kita bangkit dari ketertinggalan untuk mengevaluasi diri kita. Kepala madrasah misalnya, apakah selama kepemimpinan Bapak Ibu terus disurvei itu aja? Jangan-jangan kepala guru-guru teh asa ngegawean teh asa ngalawan kupun buku diharup-harup iya di tukang ngajebrengan. Atau mungkin apakah kepala madrasah sekarang sesuai dengan harapan guru-guru yang dipimpinnya? Apakah sudah teliti ditanya gitu Bu? Lebay ya Pak, sekolah-sekolah saya kayak ngajar gitu kajian mau ngajar jika ini gitu. Tapi lembaga modern tidak bisa begitu Pak ke depan. Kayak Kemenag gue sekarang, saya respon terhadap informasi dari masyarakat Pak. Bapak punya HP, sekarang bawa HP, buka Pak, HP-nya buka, sok kita bersama-sama buka dulu. Buka HP-nya, buka Google Pak, buka Google, sudah, tulis Kemenag Garut. Sudah Pak, muncul ayat foto Kemenag Garut belah kanan. Klik Pak Kemenag Garut klik Kemenag Garut. Sehingga muncul kantor Kemenag Garut, ada bintangnya 5, 4, ada. Nah, klik ulasan Pak. Klik ulasan. Baca Pak kehendaknya.
Banyak pegawai yang merokok di ruangan, bikin batuk-batuk, sesak, mengepul, terus ke bawah. Atau sekarang Bapak klik bintang bahasa 5 berarti lo klik bintang 5 misalnya. Bikin ulasan tentang kepemimpinan saya, Pak. Ada kotak, klik sana, tulis apa yang Bapak harapan Bapak, keinginan Bapak terhadap Kemenang Garut. Atau kritik saja saya, bagaimana kepemimpinan saya, apakah halus atau apakah kurang bagus, tulis Pak di sana. Kalau sudah Bapak posting. Tentang kepemimpinan saya bagaimana, apakah bagus atau jelek, tentang layanan di Kemenang bagus atau jelek. Sudah posting? Saya cek, siapa yang pertama kali ini sih? Oh nggak ada, belum yang masuk itu. Tapi ulang lagi. Terus yang ininya sudah. Baru saja Asep Komarudin luar biasa hebat. Nurul Jubaidah pembina Bapak tegas, dinamis dan solutif. Bapak Aang Abdul Aziz gimana ini? 1 jam yang lalu. 1 jam lalu sama Pak Ahmad Fauzi sebagai Penagaru terbaik dari yang terbaik di atas rata-rata. Oh sama Pak, di atas rata-rata di mana itu? Pasti pernah dikasih materi sama saya di atas rata-rata. Kemenang Garut punya tagline Pak, sinergi tanpa batas. Apa S-nya Pak? Smile, senyum. Jadi kita harus belajar dengan senyum, dengan ramah, melabat orang jalan berdua. Lupa lagi Pak Nau sih. I-nya inspiratif. N-nya networking. Jadi kita dituntut untuk inspiratif, melahirkan inspiratif yang baru Pak, inovasi. Networkingnya kita gali bagaimana agar madrasah ke depan melahirkan jaringan dengan pihak luar. Saya yakin jadi kepala madrasah swasta harus berdarah-darah dengan biaya akan membangun madrasah. Cari itu dari CSR itu namanya networking, bikin jaringan dan aksesibilitas Pak. Akses dan jaringan kita banyak. Di mana nyari nomor Pak? E-nya elaborasi Pak, bagaimana kita berkomitmen untuk menyatukan diri dengan beberapa berbagai pihak Pak. Gabung sana, menggabung dengan sini, taruh jembatur gitu Pak. Dalam merasa jadi dulu masyarakat yang pernah enggak, itu elaborasi, berkolaborasi dengan masyarakat. Kemudian E-nya responsif, R-nya responsif, G-nya global thinking, berpikiran luas, bukan hanya mikiran sakat cewek dapur bumbu, tapi memikirkan bagaimana kehidupan yang lebih luas. Dan yang terakhir adalah integrity atau integritas. Jadi slogannya sinergi tanpa batas. Ulang Pak, sinergi
tanpa batas. Jadinya Pak, itu sinergi begini. Sinergi tanpa batas. Jadi kita global Pak Ibu Bapak. Makanya teman-teman kepala MTS yang belum buka di Google, coba buka biar orang seluruh dunia tahu. Tampilkan lembaga yang Bapak Ibu di Google Pak. Jangan di medsos. Medsos mah terbatas Pak. Google mah di atas segala-galanya dan tidak pernah bohong Google mah. Kecuali waktu, berita hoax. Jadi kepala madrasah saya cek dulu nih. Jadi ada kepala madrasah mana? Saya cek. Mana? Sok. Ada tuh. MTS mana Bu? Yapinur. MTS Yapinur. MTS Yapinur. Ada Yapin ke Yapinur Garut. MTS terpadu Yapinur sudah mendunia. Mana ada sekolah tuh? Ada. Kita baca ini ulasannya. Ya. Ada. Jangan-jangan nggak ada MTS 2. Boleh dicek. Saya adminnya Pak. Tapi Yapinur belum ada komentar. Belum ada ulasan. Coba Yapinur dilengkapi dengan berbagai foto-foto kegiatan. Baru sedikit nih. Hanya ada beberapa foto. Ini orang akan mengejarnya dari Google Pak. Dari Google. Jadi ini berpikiran global Pak. Global thinking itu di sini Pak. Berpikiran global agar orang lain tahu sedunia. Siapa tahu nanti orang Amerika atau orang luar negeri sekolah di Yapinur kan begitu. Gimana? Dari sini Pak, dari awalnya. Mau nyari di website Pak, pasti MTS. Dia pasti MTS langsung muncul di MTS muncul mana? Dia akan cari. Yapinur akan muncul. Itu artinya kita berpikir global. Bagaimana agar masyarakat luas tahu, dunia tahu tentang perkembangan pendidikan Islam. Madrasah adalah pendidikan umum yang berciri khas keagamaan, harus terbukti ciri khasnya apa? Saya menjadi konsultan pendidikan di beberapa lembaga pendidikan Pak, memberikan arahan seperti ini. Sudah berapa tahun ini mereka bikin kontrak kerja antara orang tua dengan kepala madrasahnya Pak. Kontrak terhadap lulusan atau kontrak terhadap anaknya ketika dititipkan di lembaga kita. Kalau saya punya anak, kita binurkan, saya kontrak dengan Bapak. Budak saya kalau di MTS Bapak harus jadi naon, dicantumkan tertulis Pak di sananya. Lalu itu digugat Bapak oleh saya sebagai orang tua anak. Bersiap cantik gitu. Digugat Pak. Itu kontrak kerja Pak. Jadi kepala MTS dengan orang tua kontrak tertulis Pak, pakai materai Pak, bahwa dengan ibu menitipkan putra ibu Bapak di lembaga saya, maka saya yakin akan saya ciptakan anak ibu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Namun itu digugat Pak secara keperdataan dan pidana. Bagaimana komitmennya? Kepala madrasah dengan guru-guru komitmen juga, kontrak oke. Kontrak kerja, mau nggak kerja dengan saya? Pasti kerja keras, capek. Karena saya akan dituntut secara pidana perdata oleh orang tua jika tidak berhasil mencetak anaknya seperti ini, seperti ini. Sudah geger kan? Di Cimahi bayarannya ketika masuk 35 juta, masuk MTS 35 juta bro.
Ternyata lain kurang berjejal-jejal kudu tes hayang asup teh Bu. Karena geus yakin budak asup kadinya, yakin eta budak teh bakal menjadi siswa yang soleh, atau anak yang punya pengetahuan apa gitu. Bahasa Inggris wae di urang budak di kelas genep di kelas genep dipikeun ka kelas MTS, eta ketika kaluar dia bisa ngomong-ngomong acan. Berarti ada yang salah pembelajaran di MTS ketika bahasa Inggris. So, kalau Pak MTS negeri kan gampang, Pak tinggal panggil we. Orang Inggris sudah ngomong di dia sudah selama 2 bulan gaji ke MTS negeri. Budakna dilatih Pak bahasa Inggris Pak. Terguru belajar bahasa Inggris. Kursus saya jadinya kok selama 10 bulan bisa Pak. Di Pare 10 bulan budak saya bisa bahasa Inggris. Iya unggah poe tiap minggu aya guru bahasa Inggris ngajar. Kok tidak berhasil? Ada apa ya? Bertanya Pak, mana jawab saya tidak akan dijawab. Jadi ada something wrong tadi sana tak? Cara pembelajaran kita salah atau mungkin kurang. Kontrak Pak, lulus di MTS bisa bahasa Inggris, atau bisa bahasa Cina, bisa bahasa Belanda, naon lah gitu kira-kira. Di negeri mah memungkinkan banana, ya anggaran nah. Pakai nyewa saja, nyewa orang luar negeri di dia selama 2 bulan atau selama setahun gitu kan. Jadi gurunya bisa. Ya kalau bisa apa-apa silakan. Guru sekali. Itu luar biasa itu memang. Jadi kontrak kerja Pak. Saya teh geus kontrak mah emang konsultan Pak mangkat teuing di wadah juga saya. Ku lembaga pendidikan anak eta mah dilaksanakeun dalam kajian Pak. Nah kontrak yang saya di lembaga pendidikan kontrak selama 2 tahun. Inovasi apa saya sampaikan apa saja. Saya bimbing arahan seperti apa selama sekian tahun itu sesuai ya apa yang tidak melaksanakan apa yang saya sarankan itu konsultan. Saya Pak di IDIP itu ada beberapa doktor bidang-bidang teknologi informasi, teknologi ada masalah atom ya Pak gitu kan. Dokter pendidikan tapi karena S2-nya di atom jadi punya keahlian seperti itu Pak. Saya lagi berdata, lu ahli bidang apa gitu. Nanti akan menjadi lembaga sertifikasi Pak. Sertifikatkan kelompok masyarakat apa gitu, sertifikatkan guru madrasah atau guru pesantren akan sertifikatkan gitu Pak, dites gitu. Ini ekspektasi orang tua ke depan Pak sangat luar biasa ke madrasahnya. Gus Didi pakai PKB di negara tapi tidak berubah. Nah harapan saya di forum yang mulia ini, ayo kita berubah. Siap berubah Pak? Siap berubah? Siap. Terus juga pemerintah Pak berubah cuma bisa. Ada prosesnya, ada waktunya, ada waktu yang lama untuk perubahan itu. Tinggal keinginan dan komitmen kita masing-masing. Yang paling berat Pak bukan hanya transfer knowledge aja Pak. Gampang itu mah. Kita masa budak kita gede bisa transfer tak. Tetapi berubah sikap dan budi pekerti itu yang paling susah Pak. Bisa tidak kita menciptakan anak di MTS suasana pesantren? Pak. Ketika ada gerombolan santri ajangan ngaliwat minggir Pak, tunduk kepalanya sebagai bukti dia punya adab. Tinggal komitmen kepala madrasah dan menciptakan suasana pesantren. Ketika asup MTS rasa hawana pesantren. Ketika sebelum belajar
ketika anak-anak lagi menunggu masuk ke kelas, pendendangkanlah ayat Al-Quran audio lain yang ada di kita. Robah belnya ulah ting-tong, ganti dengan yang lain. Misalnya kalau kita punya satu visi ke depan, apa yang akan kita kerjakan? Bapak telah mempelajari tentang kurikulum merdeka. Di sana ada akan melahirkan profil pelajar Pancasila. Didorong ke arah sana kurikulumnya, Pak. Dan sabara profil, ya dibentuk kemarin iman dan takwa, gotong royong, kemudian mandiri, banyak Pak. Silakan dibentuk, dikomunikasikan ke kepala madrasah. Hayang naon dia kita menciptakan profil Pancasila. Dibentuk kan, dikompromikan seluruh mata pelajaran. Semua mata pelajaran harus tertuju pada satu visi yang sama, itu profil yang ditetapkan oleh kepala madrasah. Satu komando, satu barisan, sehati dan sinergi. Satu komandonya Menteri Agama, sehatinya program Pak Kanwil, dan sinerginya program Pak Kepala Kemenang. Begitu Pak. Satu barisan, satu komando, sehati dan sinergi tanpa batas. Peluang-peluang untuk membawa anak kita lebih berhasil banyak Pak. Teknologi informasi di medsos sekarang banyak berkeliaran dan yang kita mau menangkap dan tidaknya. Tergantung kita mau dan tidak mempelajarinya. Rekrut budak mengirim bom tinu Google, tinu YouTube, anu ngabom we tinu YouTube belajar Pak. Anu kamari, anu ngabunuh ya Pak. Di mana Pak? Belajar bunuh tinu YouTube coba. Cara ngebunuhnya tinu YouTube, dipotong-potong Pak, tinu YouTube bayangkan. Banyak orang sebagai orang berpikir tidak bisa mengembangkan madrasah, cari di YouTube Pak. Banyak ilmu-ilmu di barat, banyak buka di sana Pak. Kita mah jadul Ibu Bapak. Saya lulusan dari IAIN tahun 1992. Saya lah sekarang ada di tahun 2022. Orang-orangnya orang-orang milenial. Sama juga Ibu Bapak juga. Mungkin ada yang lahir yang lulusan tahun 2005, 2006, 2007. Diajarkan dengan budak milenial Pak. Dan nyambung. Apa yang menyambungkan dengan otak dan perilaku mereka Pak? Kita harus buka kehidupan mereka. Apa zaman sekarang? Zaman milenialnya apa senangnya? Anak-anak kita senang yang cepat, fast food, balanja wae, dahareun wae kudu jadi yakin Pak. Di imah wae tinggal buka GoFood, tinggal berseharian langsung datang. Semua kebutuhan belanja geus cukup rame-rame deui Pak. Walaupun memang dampaknya ke pedagang-pedagang yang konvensional rugi Pak. Dagang di pasar gitu kan. Rugi Pak, dagang baju laku karena aku online. Ya. Ku Shopee, ku Lazada. Tahun 2023 siapa tahu nanti madrasah swasta yang bosnya sekarang sudah dari pusat Pak Ibu Bapak. Balanjana sekarang tuh masih kita bisa balanya kita tanam. Ke depan tidak mungkin lagi bisa balanya gitu Pak. Sudah menggunakan marketplace Pak. Di Erkam. Ayeuna kucan Pak. Ke depan mah geus kudu robah pikiran urang kudu balanja semen sasak wae itu bisa tetangga di material setelah ada bisa. Bisa pikirkan can Pak ke depannya. Bisa engke datang aturan ieu urang can siap. Mun teu ayeuna keneh pikiranna urang ketika datang urang geus siap. Balanja baju teu bisa tetanggaan biasa. Balanja ATK teu bisa tetangga
menggunakan marketplace, Pak. Siplah. Siap cara siplah. Cari segala macam. Bukan mikir-mikir asal tak bangke we. Batur geus bola, main bola di bulan, orang mikiran kumaha ka bulannya. Batur geus main bola di bulan, Pak. Orang kakara mikiran kumaha ka bulan. Sarua tah. Batur geus bermain-main dunia marketplace, orang kalau mikiran ai marketplace teh naon ya. Cocok teh. Geus siap Pak ke marketplace? Siplah geus siap teh. Lain ikutin Pak. Jangan sampai kieu Pak, batur ada beunghana, sekolahan urang, sabahan urang, anu nang dulu teh batur. Atuh lagi curug Pak. Murid anu urang, duit tu urang. Ai bulan untuk batur. Paham teh? Paham teh? Nah, coba. Hah? Ikut dalam siplah. Itu Pak. Ikut siplah Pak. Kepala kemenang Pak. Kepala kemenang jadi supplier di siplah. Bapak butuh seragam sekolah 3 klik Hidayah Jid ID itu perusahaan saya pada sana. Kenapa Bapak tidak bisa ikut daftar perorangan perusahaan atau koperasi atau perorangan? Daftar di supplier Pak. Bisa perorangan, bisa korporat Pak. Meuli semen, bener semennya meuli nama ka mana kasiplah supplierna misalnya Hidayah. Balanya di material tetangga sebelah Pak. Tapi anu saya perusahaan teh dibayar ku saya katanya. Saya di mana? Saya dibayar ke marketplace Pak. Di mana marketplace? Di negara dibayar gitu Pak. Ngan bayarna beranu tadi 5.000 bisa 2.000. Nah kita ada berantai Pak. Paham tidak Pak? Kita ulah jadi pemain memakai mobil tiba-tiba diberlakukan. Aduh batu menang untung yuk urang ngajak curug Pak. Sok atuh, ayo berubah pikiran dari sekarang, bikin usaha, daftar ke Siplah Pak. Jangan kene. Usaha naon Pak? ATK ke, material ke, baju seragam ke, naon ke, siapa kepala kemenang gitu. Yang kepala kemenang dengan sarung ke siap kurang. Yang baju seragam siap. Ya, sarung. Di rumah Pak saya jual di pasar mah Pak, Teparayu Pak, di nol Pak, jual online saya gitu. Seragam seminggu kita 30 potong mah, sehari 30 potong mah kan lumayan. Kerja gaji 2an, pergantian Pak, kerpensiun gitu. Saya ingin bukan hanya saya Pak, ayo kita semua kepala madrasah, ayo bangkit bikin usaha di masing-masing, daftar buka, tata cara menjadi anggota Siplah bagaimana, jadi supplier bagaimana Pak. Ketika diberlakukan pemerintah Pak, sekarang kenapa bos diambil alih oleh pusat Pak? Eta cirinya orang temenang balanya sagawaya Pak. Diatur belanja barang, teu bisa kusorangan jaman. Anu disairkeun di rekening urang Pak, hanya belanja pegawai ngumpul Pak. Belanja barang jangan harap aya akun belanja barang kayak Pak. Mal aya dicoret Pak. Ayeuna can kabeh. Nanti ke depan Pak, hanya belanja modal, belanja pegawai ngumpul ke gaji karyawan, idenya aya di RK. Belanja pegawainya langsung dibayar ke pusat Pak, dibayar ke mana? Ke marketplace Kak. Ke marketplace Kak. Di marketplace dibayar ke supplier ke saya. Saya bayar ke dia. Urang bagus tunas Kak, kata tangga perusahaan ke material teh. Urang mah can dibayar ku itu kira di bulan naon. Aku jadi kudu bonghar Pak. Idenya. Sudah dibayar langsung deh. Urang beli sarung ayeuna langsung dibayar enggak? Dikumpulkeun heula Pak. Biasanya seperti COD sekarang kalau udah sampai baru dibayar. Coba Lazada. Lazada itu Pak tidak berani bayar dulu ke supplier. Lalu geus aya kontak di pembeli.
anu meulina sudah keterima baru dibayar Pak saminggu tah. Bayangkeun Pak geus saminggu duit dibayar 3 poe kata nambah duit Pak di marketplace Pak. Ngabengharkeun batur Pak. Siga urang anu seneng YouTube. Eta YouTube urang ngapoe mah YouTube teu nyaho-nyaho beak pulsa teh. Bener teu? Main IG beak pulsa teh. Anu boga untung masa boga YouTube teh untung. Teu ngarasa Pak. Beli pulsa 100.000 3 poe beak. Kamana pakai YouTube bae, pakai game wae, bapak pakai game. Di mana Pak? Beak kudu kitu teh. Teu ngarasa Pak. Maka orang tidur punya uang begitu Pak. Sare wae dibayar Pak, kumaha mun digawe. Saya dulu pernah ikutan pelatihan Pak. Pelatihan punya aplikasi untuk beli tiket Pak, tiket hotel segala macam Pak. Buat anak-anak sibuk, saya tidak terkatakan Pak. Ternyata Pak ada punya Traveloka Pak. Sare wae duit daratan Pak. Orang beli tiket ke Traveloka, orang beli ke hotel ke Traveloka. Ternyata Pak orang mah